Hai guys, ketemu lagi bersama Miss Siti di Ruang Bahasa Rubah. Oke guys, kemarin kita sudah bahas apa itu pengertian teks hasil observasi dan bagaimana ciri-cirinya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perbedaan antara kalimat utama dan gagasan utama. Kalimat utama dan gagasan utama ini akan kita gunakan untuk meringkas atau merangkum teks laporan hasil observasi. Jadi, simak baik-baik ya. Kalimat utama itu bukan gagasan utama, jadi kalimat utama tidak bisa disamakan dengan gagasan utama. Kita perhatikan baik-baik ya pengertian dan perbedaan antara keduanya. Perbedaan kalimat utama dan gagasan utama. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang diperjelas oleh kalimat-kalimat lain dalam suatu paragraf atau kalimat yang berisi gagasan utama. Jadi kalimat utama itu berisi gagasan utama, tapi bentuknya sebuah kalimat. Nah, kalau sebuah kalimat itu ditandai dengan diawali huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Nah, di dalam satu paragraf itu nanti berisi satu kalimat utama dan sisanya itu adalah kalimat penjelas. Sedangkan gagasan utama adalah topik atau hal pokok yang dibicarakan. Bisa juga disebut dengan ide pokok. Nah, ini merupakan gambaran atau skema letak kalimat utama dan gagasan utama. Jadi gagasan utama itu akan berada di kalimat utama. Dan di antara kalimat utama akan ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu apa? Kalimat yang menjelaskan atau melengkapi kalimat utama. Nah, coba kalian cermati teks di bawah ini. Kita baca bareng-bareng ya. Rumah temanku sungguh tampak mewah mengagumkan. Dinding-dinding rumah bagian dalam dihiasi permata. Lantainya terbuat dari marmer. Pintu-pintu kamar terbuat dari emas. Meja kursi terbuat dari bahan aluminium dan monel. Nah, setelah kita membaca, kita cermati. Kira-kira kalimat utamanya berada di kalimat keberapa? Kalimat pertama, kedua, ketiga, atau keempat, dan kelima. Nah, berdasarkan cerita ini, kalimat utamanya ada di kalimat pertama, yaitu rumah temanku sungguh tampak mewah mengagumkan. Nah, kalimat utama itu kalian harus menulisnya dengan lengkap sebuah kalimat. Jadi ditulis dari mulai awal sampai titik dengan lengkap. Nah, setelah itu dari kalimat utama ini kita bisa mengetahui gagasan utamanya, yaitu rumah temanku tampak mewah. Gagasan utama itu adalah ide pokok dari paragraf tersebut. Kita bisa mencarinya dari kalimat utama. Atau bisa sebaliknya, kita cari gagasan utama, setelah kita menemukan gagasan utama baru nanti kita bisa temukan kalimat utama. Kalimat utama itu tidak selalu berada di kalimat pertama, bisa juga di kalimat kedua, ketiga, ataupun keempat, ataupun kalimat terakhir. Contohnya yang satu ini. Kita cermati contoh teks di bawah ini dan kita baca bareng-bareng lagi ya. Selama Mei 2010 ini Aremania mengumpulkan dana sumbangan. Dana yang terkumpul itu akan dibelikan berbagai kebutuhan hidup seperti beras, gula, teh, kopi, mie instan, dan lain-lain. Setelah itu, bahan-bahan tersebut mereka bagi-bagikan ke berbagai panti asuhan. Hal itu membuktikan Aremania adalah supporter yang memiliki kepedulian sosial. Nah, setelah kalian membaca ini, kira-kira menurut kalian kalimat utamanya ada di mana? Kalimat pertama, kedua, ketiga, atau yang terakhir? Nah, di sini itu berbeda dengan yang tadi.
Kalau di sini kalimat utamanya itu berada di kalimat terakhir, yaitu hal itu membuktikan Aremania adalah supporter yang memiliki kepedulian sosial. Itu adalah kalimat utamanya, ditulis dengan jelas dari mulai awal hingga titik. Nah, kalau gagasan utamanya kita bisa lihat dari kalimat utama. Gagasan utamanya berarti Aremania merupakan supporter yang memiliki kepedulian sosial. Jadi kalian cukup menulis ide pokoknya saja dari kalimat utama tersebut. Tidak perlu ditulis lagi kalimatnya dengan lengkap. Begitu, gimana? Kalian sudah paham? Atau masih bingung? Nah, supaya kalian lebih paham lagi, sekarang Miss tugaskan untuk kalian yaitu baca teks ini. Lalu kalian nanti tentukan apa kalimat utama dan gagasan utama dari teks tersebut. Jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar YouTube. Oke? Terima kasih ya untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.